Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sekalian. Pagi hari ini renungan dengan tema mengasihi Tuhan. Saya ambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa melindungi, memelihara kehidupan kami. Sepanjang malam kami telah istirahat dan pagi hari ini boleh bangun oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menegur kami, menguatkan kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati dan hikmat Tuhan, sehingga firman-Mu boleh benar-benar kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum adalah sebuah ketentuan yang harus ditaati. Dalam konteks bangsa dan negara, maka setiap warga negara harus taat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jika melanggar, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh yang melanggar dari hukum tersebut. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan segala aturan yang diberikan. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah menyampaikan bahwa semua buah dalam taman boleh dimakan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Sebab pada saat diambil dan dimakan akan mati. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah, yaitu memakan buah larangan, maka mereka jatuh dalam dosa, dan akibat dari pilihan itu adalah mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan juga ada akibat-akibat yang lain di mana mereka harus menderita oleh karena pelanggaran yang dilakukan itu. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah umat manusia, Allah terus membimbing manusia dengan memberikan aturan-aturan atau hukum. Allah memberikan 10 perintah Allah, juga hukum Taurat melalui Musa, juga kitab-kitab para nabi yang memberikan pesan atau aturan bagaimana mereka menjalani hidup ini di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum Allah yang disampaikan Tuhan Yesus itu merujuk hukum Taurat dan kitab para nabi yang adalah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama adalah hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Tanpa mengasihi sesama, maka ketaatan kita kepada hukum yang pertama tentu diragukan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Jadi berbuat baik terhadap sesama kita berarti kita berbuat sesuatu untuk Tuhan.
Mengasihi sesama kita berarti kita juga mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi persoalan adalah banyak orang tidak menjalankan hukum yang pertama ataupun hukum yang kedua, melainkan melakukan dari kata keterangan dari hukum yang kedua, yaitu kata mengasihi diri sendiri. Tuhan memerintahkan kita agar mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi yang banyak terjadi hanyalah mengasihi diri sendiri, yaitu hidup yang selalu tertuju pada diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, berbuat yang terbaik untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya ada banyak orang yang menjadi egois dan tidak pernah berbuat sesuatu untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal budi. Itu berarti seharusnya hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu tertuju pada Tuhan. Hidup kita adalah hidup dengan cara menyenangkan hati Tuhan, dengan setia dan taat kepada perintah-Nya. Takut akan Tuhan, tidak hidup dalam dosa, senantiasa berbuat baik terhadap sesama kita. Mari kita renungkan kehidupan kita selama ini. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau selama ini hanya selalu memikirkan diri sendiri? Kita harus perhatikan bahwa yang namanya hukum berarti ada konsekuensi. Jika tidak melakukan, maka ada akibat di belakangnya. Jika kita tidak melaksanakan hukum Tuhan, suatu saat Tuhan akan menghukum kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu belum sempurna dalam menjalankan hukum Tuhan. Paling tidak saat ini sudah ada kesadaran dan memiliki tekad untuk hidup lebih mengasihi Tuhan. Berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama kita. Mengasihi diri sendiri secara otomatis kita lakukan, tetapi mengasihi Tuhan dan sesama harus kita usahakan dan perjuangkan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Melalui renungan pada pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, ajarkan kami Tuhan agar kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini hidup kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Ajarkan kami menuruti hukum Tuhan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.